Dan kita sudah sampai di bab yang ke-7. Seni menerima ketidaksempurnaan. Terasa sedikit lega, kamu mungkin akan menatap dirimu di cermin dan melihat banyak sekali retakan. Kamu melihat bekas luka yang membuatmu terasa tidak seutuh orang lain, atau penyesalan atas waktu yang terbuang karena terjebak di dalam benteng pertahanan diri yang melelahkan. Di sini kita perlu mempelajari satu seni yang amat penting, seni menerima ketidaksempurnaan. Berdamai dengan masa lalu bukan berarti kamu harus menyukai apa yang telah terjadi. Bukan pula menganggap tindakan orang lain yang melukaimu itu benar. Berdamai berarti kamu berhenti bertengkar dengan kenyataan. Selama kamu masih mengutuk masa lalu dan berharap cerita hidupmu berjalan berbeda, selama itu pula kamu mengikatkan dirimu dengan tiang rasa sakit. Kenyataannya, kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk menghapus bab-bab yang gelap. Namun, kita memegang pena hari ini untuk menuliskan bab berikutnya. Kamu yang hari ini dengan segala kecemasan yang terkadang masih muncul, dengan ketakutan yang sesekali masih mengetuk pintumu, adalah manusia yang berharga. Luka itu mungkin telah mengubah caramu berjalan, tetapi tidak pernah mengurangi nilai dirimu sebagai seorang manusia. Terima kelemahanmu, tatap dekap ketidaksempurnaanmu, karena dari sanalah perjalanan menanam kasih sayang pada diri sendiri bermula. Seni menerima ketidaksempurnaan. Berhenti bertengkar dengan garis waktu. Banyak orang menolak kata menerima karena mereka mengira menerima berarti menyerah, kalah, atau membenarkan tindakan buruk orang lain yang pernah melukai mereka di masa lalu. Mereka berpikir jika mereka menerima, artinya mereka melupakan ketidakadilan yang terjadi. Mari kita luruskan miskonsepsi ini. Menerima sama sekali bukan tentang menyetujui apa yang terjadi di masa lalu. Menerima adalah keputusan sadar untuk berhenti bertengkar dengan kenyataan yang tidak bisa diubah. Ketika kamu terus-menerus menyesali, kenapa ini harus terjadi padaku? Atau seandainya masa kecilku berbeda, kamu sedang membuang energimu untuk melawan masa lalu. Dan kenyataan pahitnya adalah masa lalu selalu menang dalam pertempuran itu karena ia sudah terjadi. Setiap menit yang kamu gunakan untuk membenci retakan hidupmu adalah menit yang kamu curi dari kesempatanmu untuk sembuh hari ini. Menerima berarti berkata, ya, hal buruk itu benar terjadi, dan itu sangat menyakitkan.
Aku tidak bisa mengubah paragraf itu, tapi aku menolak membiarkan paragraf itu menghancurkan sisa bab di hidupku. Filosofi Kintsugi, keindahan di balik retakan jiwa. Di Jepang, ada sebuah tradisi kuno yang sangat indah bernama kintsugi. Ketika sebuah mangkok keramik yang berharga jatuh dan pecah, mereka tidak membuang pecahan tersebut ke tempat sampah. Sebaliknya, seorang pengrajin akan mengumpulkan kepingan-kepingan itu dan menyambungnya kembali menggunakan pernis khusus yang dicampur dengan bubuk emas murni. Hasil akhirnya luar biasa. Mangkok itu tidak lagi mulus seperti baru, tapi garis-garis retakan emas yang menjalar di permukaannya justru membuat mangkok tersebut menjadi karya seni yang unik, lebih kuat, dan jauh lebih mahal harganya daripada saat ia pertama kali dibuat. Jiwamu pun juga demikian. Luka batin, amnesia trauma, dan ziroh ego yang sempat melelahkanmu adalah retakan-retakan dalam hidup. Perjalanan menyembuhkan luka batin bukanlah bertujuan untuk menghapus retakan itu dan membuatmu kembali menjadi manusia yang polos tanpa celah, seperti sebelum terluka, dan itu mustahil. Proses ini adalah tentang menjadi kintsugi berjalan. Retakanmu adalah bukti bahwa kamu pernah diuji oleh kehidupan, dan emas yang menyatukan adalah kasih sayang serta kesadaran baru yang kamu miliki hari ini. Kamu berharga bukan karena kamu memiliki retakan, melainkan retakan itulah yang membentuk keunikan jiwamu. Keluar dari jebakan andai saja. Bagi kamu yang kehilangan ingatan akan sebagian luka masa lalumu, ego defensif seringkali memicu jebakan pikiran berupa penyesalan kolektif atau fantasi tentang kehidupan alternatif. Contohnya, andai keluargaku lebih harmonis, andai saja aku tidak mengalami kecemasan somatik ini, andai saja orang lain di masa laluku lebih menghargaiku. Pikiran bawah sadar menggunakan fantasi ini sebagai pelarian karena menghadapi kenyataan saat ini terasa terlalu berat. Namun, jebakan andai saja ini adalah ilusi yang memenjarakan. Ia membuatmu terus merasa sebagai korban dari garis waktu yang keliru. Untuk memutus pola ini, kita harus melatih pikiran kita untuk kembali memijak bumi hari ini. Kenyataan saat ini dengan segala macam kecemasan, ketidaksempurnaan, dan proses berjalanmu adalah satu-satunya titik mulai yang nyata yang kamu miliki untuk bertumbuh. Tiga langkah praktis merayakan kerampuhan. Bagaimana caranya menerapkan seni menerima ini ke dalam keseharian kita secara konkret? Latihlah tiga hal ini secara bertahap. 1. Ganti kata mengapa menjadi apa. Saat kecemasan fisik dan emosi tidak nyaman itu muncul kembali, misalnya rahang, mengatuk rapat, atau dada sesak, hentikan pertanyaan penyesalan ini.
Mengapa ini terjadi padaku? Ubah menjadi pertanyaan observasi. Apa yang sedang coba dibisikkan oleh tubuhku saat ini? Di bagian mana aku perlu memberikan kenyamanan ekstra? Yang kedua, akui batas kemampuan. Jujurlah jika kamu sedang lelah atau tidak sanggup memenuhi ekspektasi lingkungan. Mengatakan, hari ini energi emosional fisikku sedang terbatas dan tidak apa-apa jika aku tidak melakukan semua dengan sempurna hari ini. Adalah bentuk penerimaan diri yang sangat memulihkan. Ketiga, beri ruang untuk ketidakpastian. Sembuh bukan berarti kamu tidak akan pernah merasa cemas atau sedih lagi. Sembuh berarti kamu bisa menerima bahwa hari ini mungkin hari yang berat, tapi kamu tahu badai itu akan berlalu dan kamu memiliki kapasitas untuk bertahan melewatinya. Lembar perekat emas merayakan retakan. Di lembar refleksi ini adalah ruang bagimu untuk mulai menuangkan emas murni, kesadaran pada retakan hidupmu. Tuliskan satu hal tentang dirimu, masa lalumu, atau kondisi emosional fisikmu saat ini yang paling sulit kamu terima dan paling sering membuatmu bertengkar dengan kenyataan. Kemudian, dengan melihat hal yang kamu tulis di atas, cobalah ubah sudut pandangmu menggunakan prinsip Kintsugi. Pelajaran, kekuatan, atau hikmat apa yang lahir dari dalam dirimu yang justru karena kamu pernah melewati rasa sakit tersebut.